Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dalam kitab Ad-Da'awat tentang doa-doa. Kita sampai pada bab 24, bab du'ai ghairu mustaqbil qiblah, yaitu bab berdoa tanpa menghadap kiblat. Kita tahu bahwasanya di antara adab dalam berdoa adalah menghadap kiblat, akan tapi hal ini bukanlah suatu kewajiban, hanya dianjurkan dan disunahkan. Artinya jika seorang berdoa atau menghadap kiblat pun tidak jadi masalah, meskipun yang dianjurkan adalah menghadap kiblat. Adapun dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah sebagaimana berikut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Mahbub qala haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Faqama rajulun, maka ada seorang berdiri dan berkata, faqala ya Rasulullah ud'ullaha an yasqiyana, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan bagi kami. Fataghayyamatis samaa'u wa mutirna. Intinya Rasulullah SAW berdoa, maka kemudian langit pun menjadi mendung, lantas kami pun ditimpa dengan hujan. Hatta maka dar rajulu yasilu ila manzili, hampir-hampir seorang tidak bisa pulang ke rumahnya karena saking derasnya hujan ketika itu. Falam tazal tumtaru ilal jum'atil muqbilah, dan terus kota Madinah dicurahi hujan dengan deras sampai Jumat pekan depan. Faqama dzalika rajul aw ghairuhu, maka laki-laki yang pekan lalu datang lagi hari Jumat kemudian, atau laki yang lain. Faqala ud'ullaha an yasrifahu anna, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memalingkan hujan yang keras ini dari kami, jauhkan dari kami. Faqad ghariqna, sungguh kami telah tenggelam, artinya hujan yang sangat banyak. Faqala Allahumma hawalaina wala alaina, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah hujan sekitar kami, bukan mengenai kami. Maka faja'ala as-sahabu yataqatta'u haulal Madinah wala yumtiru ahlal Madinah, maka jadilah awan terpecah-pecah, kemudian awan tersebut terpecah-pecah kemudian menjauh dari kota Madinah, kemudian tidak menurunkan hujan kepada penduduk Madinah, hanya menurunkan hujan di sekitar kota Madinah. Ini sisi pendalilannya sangat jelas. Ini adalah salah satu metode untuk minta hujan, sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha bahwasanya kalau seorang minta hujan bisa dengan salat istisqa, bisa juga ketika khatib sedang khutbah Jumat kemudian dia berdoa sebagaimana Nabi SAW berdoa, dan yang ketiga bisa berdoa masing-masing. Dan khatib Jum'ah ketika berdoa minta hujan, maka sang khatib menghadap makmum, yaitu membelakangi kiblat. Seandainya Nabi SAW menghadap kiblat tentu akan diriwayatkan. Tetapi Nabi SAW tidak menghadap kiblat, Rasulullah SAW menghadap makmum, ya. Sebagaimana kalau khatib sekarang berdoa, mereka tidak menghadap balik belakang menghadap kiblat, tapi mereka tetap menghadap makmum dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga tinggi hingga terlihat putih ketiak beliau, yang semakin menguatkan bahwasanya beliau berdoa menghadap makmum, ya, dan membelakangi kiblat. Ini dalil bahwasanya berdoa tanpa menghadap kiblat dibolehkan. Karena kata Hafidz Ibnu Hajar, annal khatib min sya'nihi an yastadbiral qiblah. Kita tahu namanya khatib Jumat biasanya membelakangi kiblat. Wa annahu lam yunqal annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a fil marrataini istadara. Dan tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa di Jumat yang pertama dan Jumat yang kedua berputar membelakangi makmum menghadap kiblat. Tidak. Dan kita sebutkan dalam hadis ini Rasulullah doa dua kali. Doa pertama agar hujan turun, doa kedua agar hujan terpisah meninggalkan kota Madinah dan berada di sekitar kota Madinah, dan dua-duanya tidak dinukilkan Rasulullah SAW
balik belakang menghadap kiblat membelakangi makmum. Berarti menunjukkan Rasulullah SAW pada hukum asal ketika berkhutbah menghadap makmum membelakangi kiblat dan demikian. Baik, bab berikutnya bab doa mustaqbil kiblat. Sekarang doa menghadap kiblat. Doa menghadap kiblat. Dalil-dalilnya apa saja? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Wuhaib, qala haddatsana Amr bin Yahya an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid qala. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadzal musalla yastasqi. Rasulullah SAW pergi ke musalla ini, itu tanah lapang yang luas, untuk minta hujan. Fada'a wastasqa. Maka Rasulullah SAW pun berdoa dan minta hujan. Tsumastaqbalal qiblah wa qala barida'ahu. Rasulullah SAW menghadap kiblat dan membalikkan ridanya. Ini contoh model minta hujan dengan salat istisqa. Dan disunahkan kalau salat istisqa adalah pergi ke tanah lapang sebagaimana salat Id, sebagaimana salat Al-Aidain, salat Idul Fitri, Idul Adha. Maka Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang, kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Tsumma istaqbalal qiblah." Di sini disebutkan Rasulullah SAW menghadap kiblat. Ya. Dalam lafal yang lain, wa annahu lamma arada an yad'uwa istaqbalal qiblah wa hawwala ridaahu. Ketika Rasulullah SAW hendak berdoa, maka beliau pun menghadap kiblat dan beliau merubah ridanya. Ya. Ini salah satu sunnah ketika salat istisqa dengan merubah rida selendang yang dipakai dengan berharap Allah merubah kondisi. Allah merubah kondisi. Dan ini dalil bahwasanya disunahkan untuk berdoa menghadap kiblat. Ya, jadi ketika salat istisqa doa menghadap kiblat. Sengaja Rasulullah SAW menghadap kiblat. Dan ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk berdoa menghadap kiblat. Di antaranya di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya hadis Umar yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Di mana kata Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza nazala alaihi al-wahyu yusma'u inda wajhi kadawi nahl. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau turun wahyu kepadanya, maka didengar dari di sisi wajahnya terdengar wahyu tersebut seperti dawi nahl, seperti apa namanya? Suara lebah. Fa anzalallahu alaihi yauman, maka suatu hari turun wahyu kepadanya, terdengar suara seperti itu. Tsumma suriya an hukumi Rasulullah SAW, seperti sadar, artinya wahyu sudah selesai. Fastaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi wa da'a. Rasulullah SAW menghadap kiblat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, dan Rasulullah SAW berdoa. Di sini dikumpulkan dua sunnah, yaitu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Ini hadis bahwasanya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika berdoa terkadang menyengaja menghadap kiblat. Fastaqbalal kiblat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kiblat orang yang berdoa juga adalah menghadap Ka'bah, sama seperti orang sholat. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas an Umar, dari Umar, lamma kana yaum Badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin fastaqbala al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW melihat kepada kaum musyrikin, maka Rasulullah SAW menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian Rasulullah SAW setelah menghadap kiblat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih, kemudian Rasulullah SAW pun berdoa kepada Rabb-nya. Ini juga dalil bahwasanya Rasulullah SAW menggabungkan dua sunnah, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Ini di antara dalil bahwasanya disunnahkan ketika berdoa menghadap kiblat. Kemudian juga hadis Ibnu Mas'ud, istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata fada'a ala nafarin min Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah, kemudian mendoakan
terhadap keburukan seorang Quraisy itu ketika Rasulullah SAW sedang salat kemudian diganggu, di mana Rasulullah SAW sujud, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid mengambil salul jazur, yaitu isi perut onta, kemudian diletakkan di atas pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha membersihkan kotoran di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Fatimah belum datang, Rasulullah SAW terus sujud, tidak bergeming. Mungkin Rasulullah berdiri, mungkin kotoran onta akan mengotori Masjidil Haram, maka Rasulullah SAW bertahan sampai datang Fatimah membersihkan dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyelesaikan solatnya. Kemudian Rasulullah SAW menghadap Ka'bah, Rasulullah SAW berdoa. Allahumma alaika bi Quraisy, kata Rasulullah SAW, ya Allah, binasakanlah Quraisy. Ya Allah, Allahumma alaika bi fulan wa fulan. Maka Rasulullah kemudian menyebut, ya Allah, binasakanlah si fulan. Kemudian si fulan. Rasulullah sebut mereka, nama mereka satu-satu. Mereka ada 7 orang kalau tidak salah. Semuanya mati dalam perang Badar. Semuanya mati dalam peristiwa perang Badar. Ketika Rasulullah SAW mendoakan keburukan mereka, Rasulullah SAW menghadap Ka'bah. Rasulullah SAW menghadap Ka'bah. Demikian juga hadis Abdurrahman bin Tariq an abihi anna Rasulullah SAW kana idza jaza makanan min dari Ya'la istaqbal qiblata fada'a. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW jika idza jaza, dalam riwayat idza ata, jika Rasulullah SAW mendatangi suatu tempat yang namanya Dar Ya'la di Mekah, Rasulullah SAW pun menghadap kiblat. Rasulullah SAW pun berdoa. Itu Rasulullah SAW menyengaja untuk menghadap kiblat. Ini juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas yang panjang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, maka mereka berdua mengejar Ibrahim. Kemudian Hajar berkata, atatrukuna bi hadzal wadi, ya hai suamiku, kau tinggalkan kami di lembah yang gersang ini, tidak ada apa-apa. Dan Ibrahim juga tidak menjawab, dia terus melanjutkan perjalanannya sampai kedua kali, sampai ketiga kali. Ketika Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, maka sang istri Hajar pun sadar bahwa ini pasti perintah Allah. Maka Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang merintahkan engkau? Maka Ibrahim mengatakan, na'am. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia berjalan terus hatta sampai dia tiba di suatu saniyah, itu suatu tempat yang agak tinggi. Istaqbala, maka Ibrahim pun balik menghadap ke Ka'bah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa dengan doa yang kita baca, diabadikan dalam surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan seterusnya dalam surat Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihissalam membalikkan badannya menghadap Ka'bah. Hanya saja dia berdoa jauh setelah istrinya balik supaya tidak kelihatan ketika dia berdoa, karena kalau mereka melihat Ibrahim berdoa alaihissalam mungkin mereka tambah sedih atau berharap Ibrahim balik ke mereka. Maka Ibrahim pun menjauh ketika sudah tidak kelihatan, haitsu la yarawnahu, setelah mereka tidak melihat dia, maka dia pun balik menghadap lokasi Ka'bah. Ya, Ka'bah belum dibangun lagi, tapi lokasi Ka'bah, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya berdoa menghadap Ka'bah adalah hadis Ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabri Abdullah dzi Najadain wa fihi falamma faragha min dafnihi istaqbala al-qiblata rafi'an yadayhi." Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW datang ke kuburan Abdullah dzil Najadain. Ya, atau dzil Najadin, ya Allah alam. Itu Rasulullah SAW datang ke kuburan salah seorang sahabat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, falamma faragha min dafnihi, ketika Rasulullah SAW selesai dari menguburkannya, istaqbalal qiblah rafi'an yadayhi. Rasulullah SAW menghadap kiblat dan angkat tangan berdoa untuk sang penghuni kubur. Jadi sunnah kalau kita selesai menguburkan seorang, maka kita doanya menghadap kiblat. Kemudian kita berdoa. Demikian juga kalau seorang mengunjungi kerabatnya yang meninggal dunia di kuburan, dia ingin mendoakan, boleh mendoakan menghadap kiblat. Kemudian mendoakan sang penghuni kubur, tidak jadi masalah. Oleh karenanya di sini kita tahu bahwasanya kiblatnya orang berdoa sama dengan kiblatnya orang sholat, itu adalah sama-sama Ka'bah. Ya. Adapun ketika seorang berdoa menghadap ke langit, itu karena fitrah mereka bahwasanya Allah di atas.
Dan ini perkara yang fitrah, hampir setiap orang berdoa menghadap ke langit. Maka sebagian ahlul bidah ketika mereka menolak adanya Allah di atas, mereka mengatakan, kenapa orang ketika berdoa menghadap ke langit? Kata mereka, karena kiblatnya orang berdoa itu di langit. Dan ini dibantah. Ya. Jadi mereka ingin mentakwil, kata mereka, kenapa orang berdoa menghadap ke langit? Bukan karena Allah di atas, tapi karena kiblatnya orang berdoa itu ke langit. Bantahannya banyak. Di antara bantahan, kita bilang, kiblatnya orang berdoa dan kiblatnya orang salat sama menghadap kiblat. Kiblat Ka'bah. Jadi dia menghadap, masalah angkat ke langit itu urusan lain, bukan masalah kiblat. Kiblat tetap menghadap ke Ka'bah. Kalau seandainya kiblat ada di langit, maka tidak harus menghadap Ka'bah. Kemana aja tinggal menghadap ke langit ya. Ini pertama. Lagi kedua, ini pertama bahwasanya tidak ada bedanya antara kiblatnya orang salat dengan kiblatnya doa. Ya. Kemudian yang kedua di antara bantahan, bahwasanya namanya kiblat istiqbala. Istiqbala itu berhadap begini. Berhadap. Nah, kalau seandainya kiblat orang berdoa di langit, harusnya tidur terlentang supaya bisa menghadap ke langit. Tapi kan begini, cuma kita mencari ke atas. Ini dalil fitrah bahwasanya Allah di atas langit ya. Semua orang kalau berdoa angkat tangan ke langit. Adapun mengatakan kiblat ini mereka menghadap langit karena kiblat ini tidak benar. Tidak benar. Lagi pula kiblat bisa berubah. Bukankah kiblat sebelum Nabi berhijrah ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, ya, masih kiblat menghadap Baitul Maqdis. Ya, Rasulullah sempat sholat di Madinah kira-kira 16 bulan atau sekitar 17 bulan. Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, sholat menghadap Baitul Maqdis, kiblat. Setelah itu baru kemudian Allah mengatakan, perhatikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu bolak-balik ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Baru kemudian kiblat berubah dari menghadap ke utara ke Baitul Maqdis, berubah menjadi menghadap selatan, menghadap Ka'bah. Sementara ketika Rasulullah SAW berdoa ingin kiblat berubah, Rasulullah sering lihat ke langit. Artinya kiblat bisa berubah, adapun fitrah Allah di atas tidak pernah berubah. Ya, orang kemana berdoa ke atas. Ini antara penjelasan bantahan bahwasanya orang yang mengatakan untuk menolak Allah di langit, kata mereka fitrah manusia orang berdoa ke atas ke arah langit itu karena kiblat doa di langit. Kita bilang tidak benar. Kiblat orang berdoa dan kiblat orang salat sama, itu sama-sama ke arah Ka'bah. Adapun ke langit itu urusan karena fitrah manusia mengetahui Allah di atas. Tapi kita lanjutkan. Bab ke-26, bab da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi bi tulil umri wa bi kathrati malihi. Bab tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya, itu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dengan agar berumur panjang dan agar hartanya banyak. Agar berumur panjang dan hartanya banyak. Baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Abil Aswad, qala hadatsana Harami, qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Qatadah. Capek kalau tiap 3 jam. Dari Anas radhiyallahu taala anhu qala ummi, ibuku berkata, yaitu Ummu Sulaim, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khadimuka Anas, wahai Rasulullah, pembantumu Anas. Itu putranya sendiri. Putraku Anas itu pembantumu Anas. Ud'ullaha lahu, doakanlah untuknya. Ini ibu perhatian sama anaknya, minta doa kepada Nabi untuk anaknya. Qala, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma akthir malahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya, wa waladahu, dan banyakkanlah anaknya, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berilah berkeberkahan kepada apa yang kau anugerahkan kepadanya. Perhatikan sini, Rasulullah SAW tidak hanya sekedar meminta banyak harta dan banyak anak untuk Anas bin Malik, tapi Rasulullah SAW akhirkan dengan berkata, berilah berkah atas apa yang kau berikan. Artinya kalau kau berikan harta kepada Anas, harta yang penuh berkah. Kalau kau berikan anak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka anak-anak yang berkah. Ya, karena harta yang banyak kalau ternyata tidak berkah hanya menjadi malapetaka di akhirat bagi seseorang. Ya, menambah banyak hisab, apalagi digunakan untuk yang tidak benar. Oleh karena seorang minta harta yang berkah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu
ketika Rasulullah SAW datang, maka ibunya mengantar Anas bin Malik, kemudian menawarkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diantar menjadi pembantu, umurnya sekitar 9 tahun. 9 tahun sudah jadi pembantu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi pembantu bersama Nabi sekitar 10 tahun bersama Nabi. 10 tahun. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi Anas menjadi pembantu Nabi selama sekitar 10 tahun, dan dia ketika menjadi pembantu sekitar 9 tahun. Maka ibunya Ummu Sulaim meminta Nabi untuk mendoakan Anas, dan akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Anas dengan doa yang luar biasa ya. Siapa kita paling cinta manusia apa? Harta banyak, anak banyak. Ini paling kita senang apa? Harta banyak, anak banyak. Anak banyak enggak punya harta repot. Harta banyak enggak punya anak juga repot. Ingin punya harta banyak, anak banyak ya. Banyak orang takut punya anak karena takut miskin. Ya. Baik, maka Rasulullah mendoakan dua perkara yang sangat disukai oleh seorang lelaki, apalagi zaman tersebut. Harta yang banyak, anak yang banyak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkahilah anugerah yang kau berikan kepadanya. Itu berkahi anak-anaknya, berkahi hartanya. Dan doa Nabi SAW pun dikabulkan. Ya. Dalam riwayat, hartanya banyak ya. Qala Anas wallahi inna mali lakatsir. Demi Allah hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa walada waladi la yata'adawna 'ala nahwil mi'ah al-yaum. Sungguhnya anakku dan cucu-cucuku, yaitu anak laki-laki semuanya, ya, sekarang ini lebih dari 100, kata Anas ketika dia masih hidup. Sekarang lebih dari 100 ya. Ada yang mengatakan Imam Nawawi berkata, kana akthar sahabati auladan. Sahabat yang paling banyak anaknya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan oleh Ibnu Qutaibah di Al-Basrah, ada 3 orang yang mereka tidak meninggal kecuali mereka melihat dari anak-anaknya 100 anak laki-laki, ya, anak dan cucu. 3 orang ini anaknya banyak semua. Anak laki-laki atau cucu laki-laki gabungan semua 100. 3 orang tersebut Abu Bakrah anaknya juga sebanyak. Wa Anas juga anaknya banyak, 100 anak, tapi ini laki-laki semua, pun perempuan, bicara laki-laki, anak laki-laki. Wa Khalifah bin Badr juga demikian. Ada yang mengatakan yang keempat yaitu Muhallab bin Abi Safwah. Jadi bin Abi Safrah. Jadi ada 4 orang yang di Basrah ketika tidaklah mereka meninggal kecuali mereka melihat anak mereka laki-laki lebih dari 100. Demikian juga di antara keberkahan yang diberikan kepada Anas, wa kana lahu bustan ya'ti fi kulli sanatin al-fakihatu marratain. Beliau punya kebun, bahwasanya kebun tersebut berbuah 2 kali dalam setahun, sementara orang lain cuma sekali. 2 kali dalam setahun, sementara orang lain cuma sekali ya. Saya tidak tahu mangga kalau mangga berapa kali dalam setahun. Enggak ada informasi nanti. Intinya diberkahilah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan kebunnya ketika orang-orang cuma berbuah setahun sekali, beliau 2 kali. Saya lihat sebentar. Ini mangga ya, adalah salah satu jenis tanaman buah yang banyak terdapat yang berbuah rata-rata hanya sekali dalam setahun. Mangga hanya sekali dalam setahun rata-rata ya. Saya pernah pergi ke rumah kawan, dia bilang sendiri, saya baru cek, saya belum pernah cek, ini baru sekali saya cek. Jadi saya pergi ke rumah kawan, dia punya pohon mangga. Pohon mangganya manis buahnya, dan buahnya banyak. Dan setiap berbuah dia bagi-bagi. Jadi bilang sama saya, Ustadz, mangga ini agak unik karena dia setahun berbuah 2 kali. Setiap berbuah dibagi-bagi. Yang tetangga-tetangga semua cuma sekali. Artinya dia tidak bikin rekayasa. Mangga biasa, mangga seperti mangga tetangga-tetangganya, tapi dia berbuah 2 kali.
Saya dicek apa itu aneh atau enggak. Ternyata saya baca memang kebanyakan mangga cuma sekali. Tapi setiap berbuah dia bagi. Setiap berbuah dia bagi ke orang-orang. Jadi namanya keberkahan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu eh, kebunnya berbuah sekali dalam dua kali dalam setahun, sementara orang-orang cuma sekali setahun. Dan ini menunjukkan keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan lebih dari itu, wa kana fihi raihan yaji'u minhu rihul misik. Yaji'u minhu rihul misik. Bahkan di kebunnya itu terkadang ada aroma, tapi aromanya aroma misik, bukan aroma buah-buahan. Ini ya, dan namanya karomah yang Allah berikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Adapun umur Anas bin Malik ketika meninggal dunia, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas ketika Rasulullah SAW datang, beliau umurnya 9 tahun. Kemudian kapan beliau meninggal dunia? Ada yang mengatakan beliau wafat ya tahun 91 Hijriah. Kalau beliau wafat 91 Hijriah plus 9 tahun berarti umur beliau 100. Ya. Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. 103 Hijriah, berarti lebih banyak lagi umurnya, 100 lebih, 100 belasan ya. Ya. Ada yang mengatakan umurnya 103 tahun. Wallahu a'lam bishawab, kata Ibn Hajar, wa aktsar ma qila fi sinnihi annahu balagha 107 sinin. Pendapat yang paling tinggi tentang umur Anas bin Malik 107 tahun. Dan aqall ma qila fihi 99 sanah, dan umur yang paling pendek yang diriwayatkan Anas ada 99. Jadi umur dia antara 99 sampai 107 tahun. Subhanallah, berkah. Tentunya Allah memberikan jalan bagi dia untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dan juga memiliki anak-anak yang banyak ya. Ini umur beliau panjang, di antaranya sebab beliau punya anak banyak, umur beliau yang panjang ya. Umur beliau yang panjang. Oleh karena seorang ketika berdoa agar diberikan umur yang panjang, jangan sekedar umur panjang, tapi umur panjang yang berkah. Umur panjang dia bisa produktivitas dalam beramal dan bisa memiliki anak yang soleh, memiliki harta yang bermanfaat. Nabi SAW ketika ditanya, man khairun nas, siapa orang terbaik, kata Nabi SAW, man tala umruhu hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, man syarrun nas, siapa orang yang terburuk? Maka Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, umurnya panjang tapi amalnya buruk. Yang sampai demikian, umur panjang tapi maksiat melulu, mending mati daripada umur panjang tambah-tambah dosa ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mendoakan dunia murni, tapi dunia yang berkah, dunia yang mengantarkan kepada akhirat. Itu yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan bab mungkin terakhir pada pertemuan kita kali ini, bab doa indal karb. Bab berdoa ketika dalam kondisi karb. Karb itu dalam kondisi darurat, penderitaan, dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, namanya karb. Apa doanya? Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karbi. Adalah Rasulullah SAW berdoa ketika dalam kondisi genting. Yaqul la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau al-azim dan al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah Rabbus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi, wa Rabbul arsyil azim, dan penguasa arsy yang agung. Hadis berikutnya mirip. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Hisham bin Abi Abdullah an Qatadah an Abil Aliyah an Ibni Abbas. Dari Qatadah dari Abil Aliyah dan Ibnu Abbas, sanadnya sama dengan yang pertama, sama-sama dari Hisham, dari Qatadah, dari Abil Aliyah, dari Ibnu Abbas. Ya. Tapi bawahnya berbeda. Kalau yang di atas dari Muslim bin Ibrahim, yang di bawah dari Musaddad, dari Yahya. Baik, yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yaqul indal karb. Adalah Rasulullah SAW berkata atau berdoa ketika dalam kondisi genting, la ilaha illallahul azimul halim. Kita tuliskan doanya. La ilaha illallah al-azimul alim.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Rabbul Arsyil Azim. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arsyil Azim. Al-Arsyil Karim ya. Baik, ini doanya. Itu doanya Rasulullah SAW bertawassul dengan tauhid. La ilaha illallah ini tauhid, kalimat tauhid. Ini sangat penting ketika seorang dalam kondisi genting dia menunjukkan tauhidnya ya. Seperti Nabi Yunus alaihissalam kata Allah wa dhannuni idza huwa mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaih fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus, fanada fi dhulumat, maka dia pun menyuruh dalam tumpukan kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, kegelapan lautan. Dia bertawassul dengan la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya. Tauhid penting. La ilaha illallah al-azimul alim, Allah yang maha al-azim, yang maha agung. Allah yang maha agung. Kemudian al-halim ya, al-halim. Al-azimul halim, kita pakai ya, al-halim, Allah yang maha halim. Halim adalah yang menunda. Halim maksudnya menunda hukuman padahal mampu untuk menghukum. Menunda hukuman padahal mampu. Semoga yang dihukum berubah. Makanya kalau kita lihat para imam di Masjid Haram, Masjid Haramain, Masjid Haram maupun Masjid Nabawi, mereka berdoa ketika memuji Allah, mereka mengatakan Rabbana ma ahlamak. Rabbana ma ahlamak, ya Rabb kami betapa halim engkau. Artinya kami bermaksiat, engkau tidak menghukum kami. Kami melakukan pelanggaran, engkau tidak menghukum kami. Kau memberikan kami kesempatan untuk bertobat kepadamu. Itu namanya Al-Halim. Namanya Al-Halim, dan itu diantara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim al-halimun awahun munib. Ibrahim al-halim. Ibrahim tidak cepat marah, sabar ya. Ketika dia diusir, dia pun tidak berdoa agar Allah menghancurkan kaumnya. Ketika dia mau dibakar, dia pun tidak mendoakan agar Allah menghancurkan kaumnya. Dia sabar ya. Ketika orang mencelanya, dia mengatakan Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ini kita bertawassul Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengucap Allahu la ilaha illallah al-azim, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang Maha Agung, segala sifatmu agung. Tidak ada yang mengalahkan keagungan, tidak ada yang menyamai agunganmu. Al-Halim, Engkau yang Maha Halim, kami melakukan banyak kemaksiatan. Bisa jadi ini penderitaan yang kami hadapi salah satu atau pasti adalah dampak dari kemaksiatan yang kami lakukan. Engkau Al-Halim, ya. Engkau adalah tidak langsung mencabut nyawa kami. Engkau berikan kesempatan kami untuk bertobat kepada Allah. Sifat Al-Halim. Kemudian la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim. Penguasa. La ilallah diulang 3 kali. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Tauhidnya 3 kali. Penguasa arsy yang agung. Arsy agung disebutkan karena arsy agung karena tidak ada makhluk yang lebih, makhluk paling besar adalah arsy. Makhluk terbesar yang kita ketahui, yang kita dikabarkan adalah arsy. Maka dia disebut dengan agung ya. Dan dia sangat berat. Makanya di antara doa Nabi SAW, zikir Nabi subhanallah bihamdihi adada khalqi
wa ridha wa zinata arsyihi. Wa zinata arsyihi maksudnya kami subhanallah bihamdihi ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi maksudnya ya Allah aku mengucapkan subhanallah wa bihamdihi zinata arsyihi itu seberat arsy karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Dalam riwayat disebutkan tidaklah bumi dan langit diletakkan di kursi kecuali seperti suatu halaqah atau cincin yang diletakkan di padang pasir. Karena kita tahu kursi wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kemudian kata Nabi tidaklah kursi diletakkan di arsy kecuali seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Berarti arsy sangat besar. Makanya disifati dengan Al-Azim, Rabbul Arsyil Azim. Dalam Al-Quran, arsy disifati dengan 3 sifat. Al-Azim, Al-Majid, Dzul Arsyil Majid, kemudian Al-Karim. Kemudian juga Rasulullah mengulangi tauhid lagi. Ini yang pertama kalimat tauhid. Yang pertama ini kalimat tauhid juga. Rasulullah ulang. 2 juga ulang lagi la ilaha illallah kalimat tauhid yang ketiga. Yang ketiga la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi, penguasa langit dan bumi, rabbul arsyil karim. Sini penguasa arsy yang mulia. Karim ini kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, karim maksudnya al-bahi, yaitu yang indah. Yang indah. Yang indah seperti Allah mengatakan zaujin karim, yaitu tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi arsy Allah sangat sangat besar, sangat agung dan sangat mulia, sangat mulia ya. Dan Allah sebut dalam Al-Qur'an sifat-sifat arsy 3, Al-Majid di antaranya Al-Azim, Al-Karim, seperti Al-Majid dalam surat Al-Buruj, Dzul Arsyil Majidi, dalam qiraat Dzul Arsyil Majidi, pemilik arsy yang majid, yang luas, yang besar, yang mulia. Kemudian disifati dengan Al-Azim seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, Qul limanil ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim fasayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah siapakah pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang agung? Maka mereka mengatakan Allah. Kemudian juga di akhir surat Al-Mu'minun Allah sebut arsy dengan sifat Al-Karim. Ya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'a ilahan akhar. Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Dia, Rabbul arsyil karim, pemilik arsy yang indah. Inilah doa yang diucapkan oleh seorang ketika dalam kondisi genting. Di sini ada pembahasan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karb. Ya, saya bacakan Ibnu Abbas berkata, kana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karb. Adalah Rasulullah SAW berdoa ketika genting dengan doa di atas, ini, doa ini. Baik, apa yang dimaksud dengan berdoa? Di sini ada 2 pendapat. Apa yang maksud dengan berdoa di sini? Pendapat pertama maksudnya mengucapkan zikir di atas. Mengucapkan zikir di atas lalu berdoa. Ini pendapat pertama. Jadi bukan cuma zikir ini, artinya ketika dalam kondisi genting kita baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, baru kita berdoa. Ini adalah tawassul
sebelum berdoa. Dan ini pendapat sebagian ulama, ya, berdasarkan riwayat, ya, dalam riwayat dalam riwayat tsumma da'a. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan ini kemudian berdoa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini tidak perlu tambah doa, tidak perlu tambah doa. Zikir ini mewakili doa. Karena pujian kepada Allah, pengakuan terhadap Allah sudah tahu keinginan kita. Dan ini semisal ini banyak seperti Nabi Yunus tadi yang kita sebutkan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia cuma mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah tidak yang berhak disembah kecuali Engkau, subhanaka, Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang zalim. Dia tidak berdoa, itulah zikir, itulah doa. Itulah zikir, zikir itulah doa. Setelah itu Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan kaum mukminin. Sehingga kaum mukminin dalam kondisi penderitaan boleh berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan doa Nabi Yunus, ya, beliau berkata, da'wati dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hud. Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulan muslim fi syai'in qad illa istajaba Allah taala lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini kecuali Allah kabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam sebagian riwayat, faqala rajulun akanat li Yunus khassatan am lil mu'minin 'ammah? Ya Rasulullah, doa ini untuk Nabi Yunus saja atau untuk kaum mukminin seluruhnya? Kata Rasulullah SAW, untuk kaum mukminin. Ala tasma' ila qaulillahi ta'ala wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidakkah kau dengar ayat Allah setelah itu, demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Artinya orang beriman yang berdoa dengan doa Nabi Yunus sudah cukup, ya. Jadi terkadang zikir sudah mewakili doa. Demikian juga ketika di apa namanya di padang Arafah, kata Rasulullah SAW, khairud du'ai yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, khairud du'au yaumi Arafah. Doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di, dan sebaik-baik apa yang ucapkan olehku dan para nabi, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illa syarika lahul mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir. Rasulullah memberi mukadimah, doa terbaiklah di hari Arafah, dan sebaik doa yang aku ucapkan adalah ini. Sehingga la ilaha illa syarika lahul mulku wa hamdu wa la kulli syai'in qadir adalah zikir tapi mengandung makna doa, mengandung pengakuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dijelaskan oleh Sufyan Ibn Uyainah, ya. Sebagaimana makhluk ketika ada orang miskin datang kepadanya, dia hanya memuji-muji. Misalnya orang miskin datang ke orang kaya, dia puji-puji orang kaya tersebut. Dia nggak usah minta, orang kaya paham dikasih. Ya. Seperti Umayyah bin Abi Salt disebutkan ketika dia memuji Abdullah bin Jada'an, dia berkata, "A'adzkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u." Ya. Apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku wahai Abdullah bin Jada'an, atau kecukupkan engkau rasa malu? Engkau malu, enggak bisa sebutkan, engkau pasti akan membantu. Idza athna 'alaikal mar'u yawman kafahu min ta'arrudika thana'. Jika ada seorang mujimu pada suatu hari, tidak perlu dia cukup bagi dia, tidak perlu dia sebutkan hajatnya, dia memuji saja sudah cukup. Kalau manusia saja, kata Sufyan, fa hadza makhluqun hina nasaba ilal karam iktafa bi thana' ala su'al fa kaifa bil khaliq. Kata Sufyan bin Uyainah, ini makhluk. Kalau orang makhluk yang mulia, dia dipuji saja oleh orang yang kesusahan, dia paham orang ini butuh, maka dia tidak perlu minta-minta, dia pun kasih. Dia malu kalau enggak kasih. Bagaimana dengan Khaliq, Allah Subhanahu wa taala? Allah alam bisa, ini dua metode. Artinya seorang boleh saja menggabungkan, intinya dia mengulangi doa ini, kemudian kalau dia ingin tambah, ya Allah tolonglah aku, dengan ucapannya, maka tidak mengapa, insyaallah taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan dengan bab yang baru, mulai syarah-syarah doa-doa dari bab ta'awudz min jahdil bala insyaallah taala. Ada yang bertanya? Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas tausiahnya serta penjelasannya yang sangat menarik sekali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mengingatkan kembali kepada para
jamaah yang ingin untuk bertanya bisa menuliskan di kolom chat, dan saya harap pertanyaannya masih berhubungan dengan tema yang dibawakan pada malam hari ini. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Yang pertama, kalau kita sudah berada di depan Ka'bah, maka apakah ada tempat-tempat tertentu yang dikhususkan kepada kita untuk menghadap ke Ka'bah itu? Apakah mungkin di depan pintu Ka'bah, makam Ibrahim, atau mungkin Hijr Ismail, atau mungkin di Hajar Aswad ya? Ini apakah kalau kita sudah di depan Ka'bah, itu apakah ada tempat-tempat yang diutamakan untuk berdoa? Allah alam bisawab. Saya tidak tahu doa khusus di depan Ka'bah, kecuali disebutkan kalau tidak salah dari sebagian salaf, sahabat atau yang lainnya ketika melihat Ka'bah pertama kali dia mengatakan Allahumma antas salam bika salam fa hayyina rabbana bis salam ya. Fa hayyina rabbana bis salam. Ini ucapan ketika pertama melihat Ka'bah. Adapun di depan Ka'bah maka tidak ada doa khusus ketika tawaf kecuali antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan diriwayatkan kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca sekeliling penuh tawaf, dia tidak baca doa dari awal sampai akhir kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena agungnya doa tersebut. Secara umum tidak ada doa khusus. Seorang sampai depan Ka'bah dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Kita tahu masing-masing punya masalah yang beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Bukan doa khusus, tetapi tempat khusus apakah di misalnya di untuk berdoa. Untuk berdoa. Kalau di Ka'bah semuanya tempat berdoa. Cuma diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka berdoa di multazam. Ya, multazam yaitu antara Hajar Aswad dengan pintu, mereka menempelkan tubuh mereka. Ini pun khilaf tentang multazam. Ada yang mengatakan daerahnya situ, ada yang mengatakan daerah mana saja dari Ka'bah seorang menempelkan tubuhnya sambil menempelkan pipi kanannya di bagian manapun dari Ka'bah, kemudian minta kepada Allah. Doanya bebas ya. Nah, sebagian mengatakan di multazam yang tidak ada hadis khusus dari Nabi SAW, namun dipraktekkan oleh sebagian salaf. Mereka berdoa di antara Ka'bah dengan pintu Ka'bah, dan banyak orang yang berdoa dikabulkan di situ ya. Saya teman-teman juga cerita mereka berdoa minta di situ dikabulkan Allah. Tapi secara umum kita berdoa di depan Ka'bah di mana saja dikabulkan ya. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, apakah boleh badan kita menghadap ke Ka'bah kemudian terkait rukun yamani tidak ada doa khusus di situ. Bahkan para ulama menyebutkan ketika Nabi SAW selesai tawaf, Rasulullah SAW mengatakan wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah rukun yamani sebagai tempat salat. Rasulullah SAW pun salat di belakang di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu maqam Ibrahim musalla, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Ketika Rasulullah SAW salat di belakang maqam Ibrahim, setelah tawaf Rasulullah SAW salatnya ringan dan Rasulullah tidak berdoa, seakan-akan salat tersebut salat ringan untuk melanjutkan ke sa'i, dan doa Rasulullah banyak doa di sa'i. Jadi tidak disunahkan seorang habis salat 2 rakaat di belakang Ibrahim kemudian berdoa, tidak disunahkan. Ini doa salat ringan untuk menuju pada rukun berikutnya, yaitu sa'i. Untuk menuju pada rukun berikutnya yaitu sa'i. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, bagaimana hukumnya seorang yang berdoa saat sebelum salam pada sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia? Apakah sholatnya tetap sah? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Allah alam bisawab. Falyatahayyar min ad-du'a ma syaa. Kata Rasulullah SAW ketika sebelum salam dia minta doa, dia berdoa dengan doa yang dia sukai. Menunjukkan dia boleh berdoa dengan doa apapun. Allah alam, boleh bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab, maka tidak mengapa dia berdoa dengan apa yang dia sukai dalam sujud maupun ketika sebelum salam. Tapi kalau dia bisa berdoa dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW itu lebih baik. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, ini juga pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bisakah saya mendapatkan nikmat berupa doa yang selalu mustajab seperti saat di Nabi Waqqas di dunia? Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal dengan mustajabud dakwah, doa yang sangat orang yang dikabulkan, mujabud dakwah, doanya selalu dikabulkan. Dalam riwayat yang dhaif, saat bertanya, ya Rasulullah, aku ingin doaku dikabulkan, kata Rasulullah SAW, atib mat'amak takun mustajabad dakwah. Tapi hadisnya lemah. Ya Rasulullah mengatakan, wahai, meskipun maknanya sering disebut oleh para ulama, maknanya benar.
ya Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amak, yaitu makan yang halal. Niscaya engkau akan mudah dikabulkan doa. Berdasarkan itu para ulama mengatakan, dan ini benar karena dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebut tentang seorang yang musafir yang kemudian doanya tidak dikabulkan atau sulit dikabulkan, Rasulullah menyebutkan ayat innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya ayuhan nas kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai manusia sekalian, makanlah yang baik-baik dan beramal saleh. Ya, artinya kalau kau ingin beramal saleh dengan doa, ingin dikabulkan, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Artinya hadis ayat ini mengisyaratkan bahwasanya makanan yang halal punya keterikatan dengan dikabulkannya doa. Kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram. Dia makan yang haram, dia minum dengan yang haram, dia kenyang dari yang haram, wa malbasu haram, pakainya dari hal yang haram, fa ana yustajabu lidzalik, sulit untuk dikabulkan. Mungkin dikabulkan tapi sulit. Ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara makanan haram, antara makanan halal, minuman halal, pakaian halal, hasil yang halal dengan dikabulkannya doa. Oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia menjaga makanannya, maka dia mudah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang menjaga apa yang pemasukannya. Dan hadis itu dalam hadis yang tadi saya sebutkan, Rasulullah mengatakan mat'amu haram, makanannya haram, minumannya haram, hamal basuhu, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dari haram, bagaimana bisa dikabulkan? Wa mal basuhu, pakaiannya haram, ini bukannya pakaian, artinya terkait apa yang dia pakai. Rumahnya dari hasil haram, kendaraannya dari hasil haram, ini repot, sulit dikabulkan. Bukan berarti tidak dikabulkan. Orang maksiat bisa jadi berdoa dikabulkan, tapi sulit dikabulkan. Beda dengan orang yang menjaga seluruh penghasilannya dari hal yang halal, insya Allah doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Baik, Ustaz. silakan. Ya, satu lagi Ustaz. Ya, boleh satu lagi. Apabila ada waktu antara azan dan iqamah 15 menit, sebaiknya diisi setelah menjawab azan dan mengerjakan sholat, sebaiknya diisi untuk berdoa atau sholat, Ustaz? Kalau ada waktu antara azan. Kalau 15 menit cukup lama, bisa sholat dulu baru berdoa, bisa berdoa dulu baru sholat. Syekh Utsaimin juga menganjurkan tidak jadi masalah digabungkan dua-duanya, sholat dan berdoa dalam sholat. Sholat dan berdoa dalam apa? Sholat. Sholat sunnah, karena kita sholat sunnah tidak harus ikut ritme imam, kita bisa setiap sujud kita berdoa, tasyahud sebelum salam kita berdoa dalam sholat. Bisa digabungkan dua-duanya. Bisa juga sholat dulu berdoa, bisa doa juga sholat. 15 menit cukup waktu yang lama. Demikian para dokter sekalian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang insya Allah maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, juga atas tausiahnya pada malam hari ini. Tentunya kami terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan Ustaz pada kami. Kami juga berterima kasih pada seluruh peserta kajian yang telah hadir pada malam hari ini. Sekaligus kami juga memohon maaf apabila banyak pertanyaan yang masih belum dapat kami bacakan, baik pada direct message pada kami maupun pada chat yang umum. Mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa mendapatkan jawaban. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan kajian pada malam hari ini. Tentunya masing-masing dari kita sudah bisa mencatat maupun mengambil kesimpulan pada kajian kita pada malam hari ini terkait lanjutan kitab doa. Semoga apa yang kita dapatkan bisa membawa manfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi salah satu penyebab kelak dikumpulkannya kita di hari yaumil akhir nanti. Saya pamit mohon diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.